saya mengalami kelainan pada mata, dan itu terasa sejak kecil. Suatu ketika saya sakit. Ketika saya sakit, kelas 2. Dan saya sempat kehilangan penglihatan 3 hari. Siang gelap, sama gelapnya dengan malam. Tetapi pada akhirnya kembali pulih. Hanya saja pulihnya di siang hari. Kalau malam hari, ya saya kata orang kampung itu uta-uta manu, rabung ayam mungkin ya. Itu. Jadi alhamdulillah sembuh, tetapi itu malamnya saya tidak bisa. Saya mempunyai penglihatan yang sangat buruk kalau malam hari, beda dengan teman-teman. Dan jadi saya itu memang sudah mengidentifikasi diri bahwa saya berbeda kalau malam. Tetapi ini ada hikmahnya juga. Nah, karena dengan penyakit itu saya tidak pernah atau jarang sekali keluar malam. Ya. Nah, dengan jarang keluar malam, tentunya dapat kesempatan untuk mengulang pelajaran di rumah, berbeda dengan teman-teman yang lain. Kemudian ada sedikit pengaruh kalau siang hari, terutama ketika saya kuliah. Untuk jarak jauh agak susah saya melihat, jadi saya selalu memilih tempat duduk di depan. Ini artinya kan saya dekat dari sumber belajar, dan kemungkinan untuk main-main ataupun lalai dari itu mungkin lebih kecil ya, perhatian lebih fokus lah. Maksudnya itu adalah hikmah-hikmah dari semua itu, saya kira. Nah, tapi itu berlangsung dan saya tidak menjalankan, saya tidak melakukan usaha untuk mengatasinya. Maklumlah kita hidup dalam keterbatasan ekonomi, kemudian wawasan tentang kesehatan sangat kurang, sehingga dibiarkan berjalan begitu saja. Ya. Nah, itu sejak kecil begitu. Jadi, nah nanti terasa itu ketika saya menulis disertasi pada tahun 2005. Saya kemudian waktu itu saya merasa ada selaput di depan mata, terutama mata kanan, dan itu sangat mengganggu karena saya sebenarnya membutuhkan determinasi untuk berjam-jam di depan komputer ya. Dan itu sangat mengganggu sekali. Pada akhirnya saya pergi periksa dokter, dan dokter yang pertama saya hadapi itu di UIN, dia memang geleng-geleng kepala. Dan geleng-geleng kepalanya ini saya maknai bahwa ini ada sesuatu yang serius gitu kan. Akhirnya saya tanya, ini apakah ini serius, Dok? Dia bilang ya boleh tidak. Ya, akhirnya dengan pertanyaan itu saya minta ketegasan. Saya bilang saya itu merasa dari hari ke hari penglihatan saya semakin menurun. Nah, kalau ini terus berlanjut, ya apakah memang pada akhirnya saya akan mengalami kebutaan? Dia bilang secara teori ya, tapi mudah-mudahan itu hanyalah opini dari dokter. Toh semuanya ditentukan oleh Allah, kan? Ya. Tapi waktu itu saya diberikan saya dirujuk ke rumah sakit besar. Ya, waktu itu dia kasih alternatif apakah ke Jakarta Center atau ke Aini Center. Nah, saya milih kemudian Jakarta Center. Saya ketemu dengan dokter di sana, mata saya difoto dengan alat yang super canggih begitu kan. Kemudian keluar gambar mata 3 biji. Mata kanan saya, mata kiri, dan perbandingan. Atau perbandingan itu memang warnanya sangat berbeda sekali. Ya, dan dokter itu mengatakan betul apa yang dikatakan dokter yang ada di UIN, diagnosisnya benar bahwa ini adalah retinitis pigmentosa. Ya, dengar itu retinitis pigmentosa kayaknya keren juga namanya, ini penyakit ya. Ya, tapi ada beberapa berita buruk yang disampaikan setelah itu.
Dokternya itu bilang begini, saya adalah delegasi dokter mata dari Indonesia untuk pertemuan internasional selama puluhan tahun gitu. Dan saya tahu persis bahwa penyakit retinitis pigmentosa ini tidak ada obatnya dan tidak ada tindakan yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan. Jangankan menyembuhkan, untuk menghambat perburukannya saja itu tidak bisa. Jadi retinitis pigmentosa itu retina mengalami perburukan secara evolutif ya. Sehingga akibatnya penglihatan juga memburuk. Mula-mula yang hilang itu adalah penglihatan tepi. Jadi melingkar, penglihatan tepi hilang. Jadi kontrol untuk ke samping itu nggak ada. Ya. Begitu terus sampai mengecil pada fokus tengah. Ya. Makanya saya pada tahun 2006 kira-kira atau 2007 saya tidak pernah membawa kendaraan lagi. Saya sudah tidak pakai motor. Kenapa? Karena memang ukuran dan akurasi penglihatan saya itu sudah buruk sekali. Kadang-kadang saya merasa ini sudah lewat, ternyata saya masih serempet orang gitu kan. Akhirnya dokter bilang, Pak Alimin jangan lagi bawa kendaraan. Ya saya benar juga sih, karena kalau saya bawa kendaraan sebenarnya sangat egois. Kalau hanya membahayakan diri saya nggak ada masalah kan, terserah. Tetapi kan juga membahayakan orang lain. Akhirnya saya memang tidak pernah bawa motor lagi itu sejak tahun 2007 kira-kira gitu. Jadi karena itu penglihatan tepinya hilang. Nah dan kanan kiri itu beda, lebih perkembangannya kanan. Dan pada saat saya tahu itu, keterangan mengatakan bahwa rata-rata penderita seperti ini akan mengalami kebutaan antara 40 sampai 50 tahun. Padahal saat itu saya sudah 37 tahun. Jadi vonis itu sebenarnya sangat mengerikan. Waktu itu sangat mengerikan karena ya dalam perkembangannya cepat. Kira-kira 4 tahun ke depan saya sudah mengalami kebutaan. Nah sejak itulah saya sebenarnya berpacu dengan waktu. Dan saya karena teologi yang saya pelajari adalah, atau yang saya anut adalah Asy'ariyah, saya percaya bahwa ada ikhtiar-ikhtiar yang diberikan Allah kepada manusia. Jadi kendati pun dokter mengatakan bahwa ini tidak ada obatnya, saya tetap berikhtiar mencari obat itu. Dan yang memberikan harapan-harapan itu adalah pengobatan alternatif. Ya, dokter yang saya datangi setelah itu, saya sebenarnya berharap untuk mendapatkan second opinion. Tapi ternyata semua dokter yang melakukan diagnosis sama. Bahkan ada dokter mendiagnosis saya berulang-ulang karena tidak yakin dengan hasil diagnosis yang pertama. Kemudian yang kedua diagnosis lagi, dan yang ketiga sampai dia memanggil temannya untuk menguatkan apakah hasil diagnosis itu benar atau tidak. Karena memang ini penyakit langka, itu kan penyakit sangat langka, satu dari sekian banyak itu. Ya itulah akhirnya saya berobat di alternatif itu selama 10 tahun dengan berbagai macam itu cara, dengan berbagai macam obat. Jadi sepertinya ada perbedaan memang antara dokter dengan pengobatan alternatif, khusus untuk saya ya. Karena kalau dokter tahu nama penyakitnya, tapi katanya dia tidak punya obat. Nah, sementara penyakit pengobatan alternatif nggak menyebutkan nama penyakit, nggak menyebutkan, tapi obatnya banyak. Ya, obatnya banyak. Macam-macam. Saya itu pernah mengkonsumsi kombinasi tempe mentah, bekatul, seduh bekatul, kemudian apel hijau dan tomat mentah. Coba kira-kira gimana tuh rasanya? Ya, ada juga paket pisang serai, kopi hitam, kemudian apalagi saat itu. Ini agak asyik nih.
Ya, pernah juga terapi lintah, akupuntur, pernah dibawa sama teman. Tahu-taunya katanya itu merintah jin. Merintah jin. Setelah sampai di situ dia orang itu ngaku saya perintah jin katanya. Ya, saya jalannya aja, tetapi satu hal yang saya sangat jaga, ketika pengobatan itu saya nggak mengandung kemusyrikan, waktu itu saya jalani, tapi obatnya tidak akan saya pakai. Saya tidak akan pakai. Ya, apalagi yang namanya, nah yang paling banyak tuh berikan air. Ada juga yang pernah berikan obat Cina. Kemudian saya kayaknya pernah merasa tertipu dengan satu pengobatan yang diiklankan di televisi, gitu kan. Yang mereka gunakan itu adalah eh, membangun harapan kita dengan mengatakan 1 bulan ke depan Bapak pasti akan sembuh. Wih, berbunga-bunga tuh hati itu. Lalu kita tanya bagaimana caranya. Dia bilang ada paket obat. Nah, paket obatnya itu waktu itu 2 macam. Ada yang 11 juta, ada yang 6 juta kalau nggak salah. Saya tanya apa adanya. Dia bilang yang 6 juta itu harus pantangan. Kalau yang 11 juta itu tidak ada pantangan. Saya mau sembuh dan dengan cara yang mudah, nggak usah pantangan kan. Nah, setelah saya menerima obat, lalu kemudian saya periksa, yang namanya kapsul itu saya nggak tahu apa isinya. Tetapi yang namanya tetes mata, saya periksa karena waktu itu kan saya juga sudah sering beli obat tetes mata. Tidak ada capnya, tetapi ada tumbuknya itu di bawah. Jadi ketahuan bahwa ini obat ini sebenarnya obat gini. Rasanya juga sama. Nah, itu obat 1 botol itu 17.500. Ya, plus dengan kapsul, nggak tahu artinya apa, itu dijual 11 juta. Paketnya sekitar dipakai 3 bulan, 1 bulan ya. Karena janjinya 1 bulan kan sembuh. Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada efeknya. Nah, itu tuh terbang dari Jakarta misalnya ke Bulukumba ke ini itu sudah saya lakukan itu berobat itu, tapi tanpa ada hasil. Cuma saya juga tidak menyalahkan mereka karena mereka itu ketika mengobati mereka juga akan selalu mengalas janjinya dengan insya Allah itu. Ya kalau Allah berkehendak Bapak akan sembuh, ya kan? Kalau Allah berkehendak akan sembuh, ya kan? Jadi saya akhirnya mengatakan begini bahwa mereka itu ibarat punya galah, sementara penyakit saya terlalu tinggi untuk untuk dijangkau. Nah terakhir saya melakukan pengobatan, bukan pengobatan sebenarnya karena setelah akhir-akhirnya itu kalau ke dokter saya lebih banyak melakukan konsultasi dan para dokternya itu memberikan advice saja. Nah, terakhir saya mendengarkan informasi dari teman bahwa ada temuan di Jepang yang bisa melakukan cangkok retina. Nah, lalu kemudian saya telusuri informasi itu ke klinik yang khusus untuk retina. Nah, mungkin kita orang-orang awam itu di dunia kedokteran nggak tahu, mungkin ini dokter mata. Ternyata dokter mata itu banyak lagi subnya. Ada untuk kornea, ada untuk kelopak, ada untuk saraf, ada untuk retina, dan sebagainya. Nah, saya datangi retina itu. Beliau mengatakan memang itu sudah diseminasikan. Artikelnya sudah kami terima. Tetapi yang bisa melakukan itu hanya dokter penemunya itu. Itu pun harapan sembuhnya kecil sekali. Hanya 10% dan harus dilakukan di Jepang dalam waktu yang lama. Ya harus ke sana. Nah, akhirnya dia katakan sebenarnya kalau sudah stadium lanjut seperti ini, apalagi ini ada unsur genetiknya, itu tidak bisa disembuhkan dengan pisau. Ya. Nah, ujungnya dia mengatakan begini, saya lihat Pak Alimin itu sudah mendapatkan obatnya. Saya tanya, apa maksudnya dok? Dia bilang, sabar dan tawakal. Akhirnya saya timpalin.
Oh kalau itu itu materi saya. Saya bilang kan, itu materi saya. Itu. Jadi dokter itu ketika saya temui ya agak heran juga karena saya tidak menampakkan rasa galau karena memang saya tidak galau. Itu apa ya? Saya tidak galau. Bahkan pernah satu ketika dokter itu di Fatmawati itu perempuan. Nah setelah konsultasi begitu, akhirnya dia bilang, Bapak itu harus coba mencari pekerjaan yang kira-kira tidak terlalu mengandalkan indera penglihatan. Saya timpalin dengan canda. Maksud dokter, saya harus menjadi tukang pijat tunanetra ya? Enggak Pak, katanya enggak, bukan begitu. Coba menulis buku untuk royaltinya banyak, atau mungkin ada apa namanya investasi-investasi supaya nanti ada passive income seperti kontrakan dan lain sebagainya. Ya itulah penyakit itu. Dan kadang-kadang apa ya menyebabkan ini. Nah dalam pidato itu kan saya mengakui bahwa sebenarnya ada sedih, ada. Nah saya kembali pada apa respon terhadap penyakit itu tadi. Nah, ikhtiar di samping saya melakukan ikhtiar, saya seolah-olah berpacu dengan waktu pada saat itu untuk meraih beberapa hal. Nah, karena itu saya tahu tahun 2005 saya belum dokter, tentu yang paling saya inginkan adalah mengejar gelar dokter. Alhamdulillah tahun 2008 selesai. Nah, setelah itu tentu ada keinginan untuk menjadi guru besar dan pingin sekali naik haji sebenarnya. Sebelum sebelum kejadian ataupun kemungkinan terburuk itu terjadi. Jadi saya banyak menulis-nulis. Nah sayangnya terganggu dengan kegiatan-kegiatan lain sehingga tulisan yang saya buat belum cukup untuk mengantar saya ke situ. Apalagi pada tahun 2012 itu kalau nggak salah terjadi perubahan regulasi untuk menjadi guru besar. Itu pada pertama kali diterapkan harus ada Scopus kan. Itu. Tapi ada beberapa yang jadi, di antara lain itu Mumtaz jadi itu pada tahun 2014 saya uji cobakan di tahun 2012 2013 ya. Dan itu terbit kalau nggak salah pada tahun 2014 itu ya. Nah, jadi saya berpacu dengan waktu, tetapi pada akhirnya saya kalah dengan waktu. Ketika tahun 2015 karena penglihatan saya sudah memburuk, kehilangan daya untuk membaca, apalagi untuk berkarya. Dan pada saat itu juga saya sudah menyatakan bahwa saya tidak akan berobat lagi. Satu kesyukurannya sebenarnya, karena penyakit ini tidak ada sakitnya, nggak ada sakitnya sama sekali. Jadi nggak ada keluhannya.